Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Ayo, sekalian ikut mobil tante aja, nanti tante anterin sampai depan rumah, ajak Gina. Setelah mengobrol banyak dengan gadis ini bahkan sempat berfoto juga, sifat dan sikap Claviora masih sama seperti dulu, dan Gina menyukai itu. Rupanya Claviora menghilang selama ini karena dia sedang melanjutkan pendidikannya di Inggris. Dia kembali ke sini karena memang sedang berlibur sekaligus mengistirahatkan otaknya yang lelah. Tidak perlu tante, Vio naik taksi aja, tolak Claviora lembut. Ayo masuk, temani tante di perjalanan. Gina menarik paksa lengan Claviora. Gadis itu terlihat risih, ingin melepaskan, tapi tidak enak. Akhirnya Gina membawa Claviora masuk ke dalam mobilnya. Wajah Gina yang tadinya suram, kini kembali cerah, entah apa yang dipikirkan ibu dua anak itu. Dia tidak henti-hentinya mengagumi sosok Claviora yang tampak jauh lebih cantik daripada yang dulu. Dulunya Claviora ini gadis tomboy, bahkan tidak segan-segan memakai pakaian rega kalau sedang bermain di rumah Gina. Gina tahu kalau Claviora ini pernah menaruh hati pada putranya. Dulu anak perempuan ini sering main ke rumahnya untuk berangkat bareng Rega ke sekolah. Gina sudah banyak tahu tentang Claviora, jadi dia tidak perlu berpikir dua kali untuk menjodohkannya dengan Rega. Tapi pertanyaannya saat ini adalah, apa Claviora mau menikah dengan Rega, sedangkan pendidikan gadis ini jauh lebih tinggi dibanding putranya. Gina kecewa pada Rega karena keputusannya yang tidak mau melanjutkan pendidikannya waktu itu. Seandainya Hendrik tidak meninggal, Rega pasti kuliah dan dia tidak jadi bahan olokan temannya yang lain. Tapi bukannya sekarang Rega juga bisa kuliah. Tidak ada kata terlambat, lagi pula umur putranya masih tergolong muda. Rumah kamu masih yang dulu kan? Tanya Gina. Claviora menggeleng, aku sekarang tinggal di apartemen. Claviora menyebutkan alamat apartemennya dan Gina mengangguk kemudian menyuruh sang sopir untuk mengantarkan mereka ke sana. 2 minggu setelahnya, Gina tidak pernah absen untuk saling kabar dengan calon mantunya. Begitupun dengan Claviora, wanita itu senantiasa membalas semua pesan atau telepon dari ibu sahabat lamanya, Rega. Gina dan Claviora tidak pernah bertemu lagi seminggu ini. Ya, Gina tidak mau merusak liburan Claviora hanya untuk kepentingannya sendiri. Dan 2 minggu pula hubungan Gina dengan sahabat serta teman arisannya agak renggang sebab Gina selalu menghindari mereka di sosial media maupun real life. Rega, Rafa dan Rima. Sejauh ini mereka tidak ada hal spesial, sama seperti biasanya. Rima sibuk dengan pekerjaannya, begitu pula dengan Rega. Niat awal Rima ingin pulang untuk menjenguk ibu dan bapaknya. Tapi belum diizinkan Rega. Rima sadar, dia belum terlalu lama bekerja di sini, tapi sudah seenaknya meminta libur meskipun hanya untuk 4 hari. 3 hari yang lalu Rega menepati janjinya untuk mengajak Rafa ke tukang cukur untuk memotong rambutnya yang sudah panjang. Tidak hanya Rafa yang dipotong rambutnya, Rega juga ikut merapikan rambutnya. Mereka berdua menghabiskan waktu setengah hari untuk jalan-jalan, makan bareng, berfoto sampai main di taman anak-anak. Rafa sempat cerita pada Rima kalau dia bahagia waktu itu. Namun Rima khawatir, takut tuannya risih dengan Rafa. Rima juga sudah mewanti-wanti Rafa agar tidak terlalu mendekatkan diri dengan Rega. Kecuali Rega sendiri yang memintanya. Sebenarnya Rega sedikit merasa aneh dengan dirinya sendiri, kenapa sekarang dia lebih betah berada di rumah.
Biasanya Rega sangat malas untuk pulang, sampai-sampai dia menyiapkan satu kamar di kantornya untuk tidur, ketika pekerjaannya menumpuk sampai tengah malam. Tapi akhir-akhir ini selarut apapun Rega selesai bekerja, pasti dia selalu pulang. Rasanya berbeda. Setiap kali pulang ke rumah sudah ada hidangan di atas meja makan plus orang yang selalu menunggunya pulang seperti perintahnya sendiri. Bahkan pernah, waktu itu Rega pulang jam 1 dini hari, Rima sampai ketiduran di meja makan. Bukankah itu sebuah perhatian? Walaupun memang dasarnya Rima melakukan itu atas dasar sebuah pekerjaan. Tapi rasanya berbeda, Rega merasa seperti orang yang ditunggu-tunggu untuk pulang. Ibunya Gina sekarang sangat jarang menelpon atau mengirimkan pesan pada Rega. Tapi satu postingan yang sempat lewat di beranda Instagram miliknya minggu lalu, Rega sudah menemukan jawabannya. Satu postingan yang berisi foto ibunya dan juga sahabat lamanya, Claviora. Rega sudah menebak bahwa ibunya akhir-akhir ini sedang berusaha mendekatkan diri dengan wanita itu. Sebagai anak, Rega paham betul pola pikir ibunya yang memang seperti itu. Tapi, biarkan saja ibunya mau melakukan apapun, Rega tidak peduli. Masih banyak hal lain yang lebih penting dari sekedar melarang ibunya untuk mencampuri kehidupan Claviora saat ini. Rega, panggil seseorang, menyadarkan Rega dari lamunannya. Rega menegakkan tubuhnya yang tadi sempat duduk menyandar di sandaran sofa. Seorang laki-laki yang berdiri dekat pintu di ruang kantornya. Kulitnya jauh lebih putih dari kulit milik Rega. Sudah lama kita tidak berjumpa, kawan. Pria itu nyelonong masuk, duduk di sofa dan merangkul bahu Rega. Gimana kabarmu? Tanya pria itu. Ada apa datang kemari? Tanya Rega mengabaikan pertanyaan yang Bima keluarkan. Kau ini, masih sama seperti dulu. Bima terkekeh. Kerja terus, gak capek apa? Rega membuang pandangannya sinis. Saya bukan kamu. Meskipun kamu seorang pengangguran kantongmu tidak akan kering. Bima terbahak, yaelah, gak usah terlalu formal gitu, santai aja kayak waktu SMA. Tapi muka kau gak pernah berubah ya dari orok, ngeselin. Bima kembali terkekeh kecil. Malam-malam gini, masih aja ngantor, gak bosen. Kayak gue dong hidupnya bervariasi, ucap Bima membanggakan diri. Rega beranjak pergi hendak meninggalkan kantor, bukannya risih akan adanya Bima, tapi pekerjaannya memang sudah selesai. Bro, gue ikut ya ke rumah kau. Bima mengikuti langkah Rega dari belakang. Saya tidak menerima tamu untuk hari ini, balas Rega tanpa berhenti berjalan. Ayolah bro, bantu kawanmu ini. Gue lagi males pulang ke rumah bokap, apalagi ke apartemen, jauh. Bima mensejajarkan langkahnya dengan Rega. Kenapa? Papa kamu tahu? Hehehe. Yoi, gue kemarin main di apartemen lupa kunci pintu. Ya akhirnya ketahuan deh, ucap Bima santai. Rega geleng-geleng kepala, menghentikan langkahnya hingga Bima juga ikut berhenti. Sudah saya ingatkan kamu dari beberapa tahun yang lalu, berhenti mempermainkan perempuan. Kalau kamu memang tidak bisa hidup tanpa seks, menikah lebih aman. Peringat Rega, pria yang lebih pendek dari Bima itu kembali melanjutkan langkahnya. Lah, gue pakai mereka, bayar bro. Orang pekerjaan mereka emang kayak gitu, gue sebagai pelanggan yang baik, membantu perekonomian mereka, kalau nikah.
Lo sendiri taulah kalau gue gak bisa hidup kalau cuma sama satu cewek. Ayolah bantu kawanmu ini, cuma nginep 1 hari aja gak lebih. Bima kembali memohon. Terserah. Sudah malam, biarkan saja sahabatnya ini menginap untuk 1 malam. Rega mempercepat langkahnya, diikuti Bima dari belakang dengan wajah sumringah. Ada Om Bima. Anis ada di rumah Rega saat ini. Tadi sehabis pulang sekolah, remaja itu langsung mampir ke rumah kakaknya. Kebetulan sekolah Anis lebih dekat dengan rumah Rega dibanding rumahnya sendiri. Lihatlah, gadis yang masih lengkap dengan seragam khas sekolahnya. Sedari tadi tidak berhenti mengunyah, ruang tamu juga penuh dengan bungkus makanan ringan dari minimarket. Panggil Om sekali lagi. Bang Bima nikahin kamu besok. Bima ikut duduk di samping Anis, sedangkan Rega, pria itu lebih memilih berjalan ke arah dapur, meninggalkan sahabat serta adiknya yang mengobrol bersama. Air dingin, ucap Rega, duduk di kursi meja makan. Melirik Rima sekilas, ibu dari Muhammad Rafa Sagara itu langsung membuka kulkas dan menuangkan air dingin yang diminta Rega ke gelas. Terima kasih. Sama-sama. Rafa mana? Tanya Rega, kemudian meminum air dinginnya. Setelahnya Rega melirik pintu kamar Rima dan Rafa yang tertutup rapat. Di kamar, mungkin sedang menggambar, jawab Rima. Tanyanya sibuk menyiapkan makan untuk malam ini. Tadi Anis juga sempat membantunya memasak, katanya dia juga ingin belajar banyak dari Rima soal dapur. Mereka berdua memasak banyak karena Anis yang memintanya, kalau tidak habis Anis akan membawanya pulang. Belum tidur? Tanya Rega lagi. Belum, Rafa harus saya kipasin dulu baru bisa tidur. Rima menutup rapat bibirnya, merasa malu karena Rega hanya menanyakan Rafa sudah tidur atau belum, bukan menanyakan kenapa Rafa belum tidur. Tidak bisa tidur tanpa angin. Rega memakan makanan yang baru saja Rima siapkan. Iya, balas Rima pelan. Rega mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menikmati rasa gurih dari ikan yang Rima masak. Kebiasaan yang sama, gumam Rega. Setelah itu hening, Rega sekarang fokus pada piringnya. Bang Rega, makan kok gak ajak-ajak sih? Malah ditinggal berdua sama Bang Bemo. Anis duduk dekat dengan Rega, mengambil nasi beserta lauk pauknya. Abang ngapain sih bawa tuh Bemo? Mempersempit ruangan di rumah ini aja. Sampai bawa tiang listrik kayak dia, lanjutinya. Tiang listrik. Abang manusia ya bukan tiang listrik, sahut Bima, tak terima. Pria jangkung itu ikut duduk di samping Anis. Dan satu lagi, nama Abang Bima, bukan Bi, ucapannya terhenti saat menangkap sosok Rima di antara mereka. Dahinya mengkerut melihat wajah Rima, otaknya sedang mencerna sesuatu. Rima juga sama kagetnya, sampai-sampai dia berhenti setelah mengambilkan 1 buah piring untuk teman Rega. Keju, kamu, perempuan yang waktu di warung itu kan? Rupanya otak Bima yang minim bisa mengingat wajah pucat Rima saat di warung waktu itu. Mendapat anggukan kecil dari Rima, Bima berniat untuk bertanya lagi, terlihat jelas dari mulutnya yang setengah terbuka. Tapi Rega memotongnya dan langsung menyuruh Rima untuk memberikan piring uang dia bawa pada Bima. Makan malam yang hening karena sang tuan rumah tidak suka kalau makan sambil mengobrol. Bima sebenarnya ingin bertanya tentang anak laki-laki yang meminta roti rasa keju waktu itu. Tapi Rega sepertinya tidak mengizinkan untuk berbicara lebih dengan Rima.
Setelah makan malam selesai, Rega beranjak dari duduknya. Malam ini kamu tidur di sofa ruang tamu, katanya pada Bima. Pria itu terbengong mendengarnya. Mana bisa begitu? Kamar tamu sedang dalam masa perbaikan. Kamu numpang, jadi terima saja apa yang saya ucapkan, ucap Rega santai. Pria itu melangkah menaiki tangga menuju kamarnya. Kesal sekali, ternyata sahabat brengseknya ini sepertinya kenal dengan Rima. Kamu, berapa? Tanya Rima, memotong kalimat Bima. Apa? Tanya Bima, tidak paham. Waktu itu pernah bayarin saya dan anak saya di warung, kalau tidak salah roti 2 sama teh hangat 2. Saya mau ganti uangnya, ucap Rima sambil membereskan kembali meja makan. Anis juga sudah selesai makan. Remaja itu langsung sibuk sendiri dengan HP-nya di ruang tamu sambil menunggu sopir rumah menjemputnya. Oh tidak perlu, saya ikhlas kok. Anak kamu di sini juga. Gimana ceritanya kalian bisa tinggal di sini? Kok bisa ya? Tanya Bima penasaran, memandang Rima dengan mata menyipit. Satu hal yang Rima tangkap dari sosok Bima. Pria ini tidak sopan. Awal bertemu sudah memandang wajah Rafa dengan terang-terangan dan sekarang menanyakan hal itu secara gamblang, seolah-olah merendahkan Rima untuk tinggal di rumah ini. Rima memilih melanjutkan pekerjaannya tanpa meladeni pertanyaan dari Bima. Permisi, pamit Rima, membalikan badannya dan menaruh piring kotor ke dalam wastafel untuk dicuci. Dunia memang sempit, Rima pikir pria itu kalem. Tapi nyatanya, jauh dari kata tersebut. Rima mengipasi Rafa dengan buku gambar. Rafa yang sebenarnya sudah tidur, tapi Rima masih mengipasi Rafa, menunggu anak ini sampai tidurnya pulas. Anis sudah pulang 1 jam yang lalu, bahkan adik dari Rega itu membawa semua makanan yang tersisa, katanya untuk tukang kebun dan sopir di rumah. Sementara pria yang bernama Bima juga sepertinya sudah terlelap di sofa ruang tamu. Tidak terbayang nanti badan pria itu pasti akan terasa sakit. Bagaimana bisa tubuhnya yang begitu tinggi alias jangkung itu tidur di atas sofa? Coba bayangkan. Kulit putihnya juga pasti akan banyak bercak merah karena dicium nyamuk yang kelaparan. Tapi untunglah, Rima sudah menyalakan obat nyamuk tadi. Jadi mungkin bisa mengurangi nyamuk yang masuk ke rumah ini. Rima membuka buku gambar yang selalu Rafa kunci di dalam tasnya. Penasaran, selama ini Rima tidak pernah ikut campur urusan buku gambar Rafa. Tapi kali ini tumben sekali anak ini tidak mengunci buku gambarnya di dalam tas, atau dia lupa. Gambar pertama kali yang Rima lihat hanya gambar biasa seperti anak TK umumnya, gambar tidak jelas dari imajinasi anak. Gambar kedua lumayan rapi dan Rima bisa tebak ini gambar mobil-mobilan pertama yang Rafa punya, meskipun bentuknya kurang mirip, tapi setidaknya Rima bisa menebak apa yang Rafa gambar. Gambar-gambar selanjutnya juga sama seperti gambar anak TK pada umumnya. Tapi satu gambar yang Rima lihat membuatnya mematung. Di buku gambar Rafa terlihat berusaha menggambar seorang anak laki-laki dan pria dewasa keduanya bergandengan sambil menatap balon-balon yang berterbangan. Rima melirik Rafa yang masih tidur dengan nafas teratur. Serindu apapun kamu sama ayah kamu, Mama harap jangan sampai kamu melupakan Mama. Apalagi kalau ayah kamu memang masih hidup dan datang ke kehidupan kita kapanpun itu, Mama harap Rafa tidak memilih untuk bersamanya. Rima sangat berharap banyak, semoga orang yang telah membuat Rafa hadir dalam hidupnya, lupa akan kejadian 3 tahun lalu. Sungguh, yang Rima takutkan hanya itu, takut kalau ayah Rafa yang dia sendiri pun tidak tahu siapa orangnya datang dan merebut paksa Rafa dari tangannya.
Siang ini cuaca sangat bagus untuk menjemur pakaian, panas dan tidak ada angin sama sekali. Rima mengusap peluh keringat di dahinya. Hawa kali ini benar-benar panas sehingga jemuran ini akan cepat kering. Rega dan pria jangkung yang semalam menginap di rumah ini, mereka berdua sudah pergi entah kemana tadi pagi sekali, bahkan mereka berdua belum sarapan. Tadi pagi sebelum pergi, Rega sempat berpesan, katanya Gina akan datang kemari pas waktu makan siang. Mungkin Rega memberitahu Rima supaya Rima bisa menyiapkan makan siang yang cukup spesial hari ini. Karena lingkungan di rumah Rega ini tidak hidup masing-masing, jadi banyak tetangga yang selalu menyapa Rima saat menyiram tanaman di luar rumah. Kadang juga Rima ikut mendengarkan ibu-ibu ngerumpi saat belanja di tukang sayur keliling seperti saat ini. Setelah selesai menjemur pakaian, penjual sayur keliling lewat depan rumah. Akhirnya Rima ikut belanja karena bahan masakan di dapur hampir habis. Rega juga sepertinya terlalu sibuk untuk mengisi bahan dapur yang kosong. Makanya tadi pagi sebelum pergi Rega juga memberikan Rima sedikit uang untuk belanja bahan masakan. Rumah si Rega sekarang bersih banget ya. Rapi lagi, tanya salah satu ibu-ibu yang ikut memilih sayuran. Rima belum pernah melihat ibu yang satu ini. Mungkin jarang keluar atau bagaimana Rima tidak tahu, tapi sepertinya dia tetangga lama Rega. Gimana sih Bu Kiki? Ketinggalan berita nih gara-gara kelamaan liburan. Kan sekarang ada yang urus, ini nih Neng ini yang urus. Ibu-ibu yang lebih mendominasi percakapan, merangkul bahu Rima yang kebetulan berdiri di sampingnya. Rima tersenyum canggung saat mata ibu-ibu yang lain memperhatikannya. Oh alah istrinya toh, saya pikir si Rega belum mau kawin. Ibu yang mungkin bernama Kiki itu terlihat terkejut, matanya ikut memindai penampilan Rima dari ujung kaki sampai ujung rambut. Rima juga terkejut, Bu Kiki ini terlalu menyimpulkan sesuatu, ada yang urus bukan berarti ada istri, dasar ibu-ibu. Hus, bukan istrinya. Neng ini cuma artnya aja, iya kan Neng? Iya ibu, saya permisi dulu, mari. Setelah selesai berbelanja, Rima langsung saja masuk ke dalam rumah, meninggalkan ibu-ibu yang masih anteng dengan topik kali ini. Mah, tiba-tiba Rafa datang dan memeluk kakinya dari belakang saat dia sedang membereskan belanjaannya tadi. Rafa bantu ya Mah. Rima tersenyum, boleh. Rencananya siang ini Gina akan bermain ke rumah Rega. Katanya sih, Anis juga akan menyusul nanti sepulang sekolah. Rumah Rega memang lebih nyaman dibanding rumah miliknya. Suasana segar tampak terasa jelas, sebab banyak tanaman yang begitu menyegarkan mata. Niat awal ingin datang pas waktu makan siang, tapi Gina malah sudah ready dengan penampilannya, padahal jam masih menunjukkan pukul 10.30. Tadi Gina sempat memberi pesan pada Claviora, kalau dia akan main ke rumah Rega. Siapa tahu kan Claviora mau ikut, dan ternyata memang benar, katanya Claviora juga ingin bertemu dengan Rega. Dia menerima ajakan Gina untuk makan siang di rumah Rega sekarang. Makanya Gina sudah siap dengan penampilannya sebab dia ingin menjemput Claviora di apartemen. Pak, ke apartemen yang waktu itu ya. Baik Nyonya. Selama berkirim pesan dengan Claviora, Gina banyak menemukan perbedaan pada diri gadis itu. Dari cara berbicara saja sekarang Claviora bisa lebih sopan, sangat berbeda dengan Claviora yang dulu. Dan itu semakin membuat Gina suka dan bersemangat untuk mendekatkan Claviora dengan putranya, Rega. Baru saja mobil melaju beberapa menit, Gina sudah mendapat pesan dari Claviora. Katanya dia tidak perlu dijemput, sebab akan menggunakan taksi untuk ke rumah Rega. Juga sekarang, Claviora sedang berkumpul bersama teman-temannya di kafe,
tidak ada di apartemen. Pak putar balik, langsung ke rumah Rega saja. Baik Nyonya. Setelah melalui perjalanan beberapa menit, Gina akhirnya sampai di pekarangan sekitar rumah Rega. Turun dari mobilnya, Gina menangkap sosok anak kecil yang berlarian mengejar kelinci. Mata Gina menyipit, sepertinya dia pernah melihat anak itu, tapi di mana? Jika diperhatikan lebih lanjut, wajah anak laki-laki itu terlihat familiar. Oh, Gina baru ingat, kalau Rega punya pembantu sekarang dan pembantunya sudah memiliki anak, mungkin itu anak pembantunya Rega, tapi seingat Gina, dia tidak pernah melihat anak laki-laki itu. Gina mengangkat bahunya acuh tak acuh, tidak peduli. Tapi anehnya mata Gina masih terus melirik ke arah Rafa dan memperhatikannya. Serasa ada yang menarik perhatiannya di dalam diri anak itu, entah apa. Anak laki-laki yang sedang mengejar kelinci itu memang Rafa. Tadi Rafa sempat bantu-bantu Rima di dapur, tapi karena bosan, akhirnya anak itu memilih main dengan teman mainnya, kelinci. Saking asyiknya mengejar kelinci, Rafa sama sekali tidak tahu kalau Gina sedari tadi memperhatikannya. Alis Gina mengernyit. Cara berlarinya, senyumannya bahkan ketika anak itu tertawa karena berhasil menangkap kelinci. Gina seperti pernah melihatnya. Tapi sepertinya itu sudah sangat lama. Entahlah, bisa sakit kepala Gina kalau memikirkannya terus-menerus. Mungkin dia hanya pernah melihat sekilas anak laki-laki yang mirip dengan anak itu. Gina membuka pintu rumah cukup keras sampai-sampai Rima dapat mendengarnya dari dapur. Setelah memastikan kalau yang masuk memang Gina, ibu dari tuannya Rega, Rima kembali sibuk dengan pekerjaannya. Padahal ini belum memasuki waktu makan siang, tapi ibu dari tuannya ini sudah datang. Rima geleng-geleng kepala kembali fokus pada kegiatannya. Meracik bumbu pada masakan kemudian mencicinya sedikit. Rasanya sedikit asin padahal tadi Rima pikir rasanya akan hambar. Rima memasukkan sedikit gula pasir supaya masakannya tidak begitu asin. Kalau pakai gula merah pasti lebih sedap. Tapi gula merahnya lagi habis sekarang, gumamnya sambil mengaduk-aduk supaya masakannya tercampur merata. Suara kursi ditarik kemudian diduduki seseorang membuat Rima berbalik. Anak kecil di luar itu yang lari-lari ngejar kelinci anak kamu kan? Rupanya Gina masih penasaran dengan apa yang dilihatnya tadi. Rima mengangguk, iya Nyonya. Itu putra saya. Wajah anakmu sepertinya pasaran iya. Rima tersinggung, maaf maksudnya bagaimana iya Nyonya? Wanita paruh baya itu menegakkan posisi duduknya, itu loh anak kamu. Saya merasa pernah melihat wajahnya tapi di mana ia? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Maksud saya beberapa tahun yang lalu apa kita pernah bertemu? Bukan kita maksudnya saya dan anak kamu pernah bertemu. Maaf, tapi kalau beberapa tahun yang lalu Rafa masih bayi merah Nyonya, dan tempat tinggal kami waktu itu cukup jauh dari daerah sini, jawabnya agak kikuk. Bener juga, gumam Gina pelan. Ya sudahlah, kamu kembali masak aja, harus enak. Hari ini saya mau makan siang bareng anak sama calon mantu saya, perintahnya. Baik Nyonya. Rafa, bantu mamah kumpulkan daun kering ini boleh? Boleh. Anak laki-laki itu sangat bersemangat membantu mamahnya untuk mengumpulkan daun-daun kering yang berjatuhan. Di dalam rumah, Rega sedang makan siang bersama Gina, Anis dan satu wanita cantik. Rima belum tahu siapa namanya, tapi yang jelas saat pertama kali dia melihat wanita itu, kesan yang didapat sangat baik. Ditambah lagi wajah wanita itu sangat cantik dan juga dewasa. Sudah pasti cocok kalau memang jodoh tuannya, Rega.
Terlihat jelas juga wanita itu sudah kenal dekat dengan Rega. Sebenarnya sih, tidak ada kegiatan lain yang harus Rima lakukan di halaman, karena memang tempat ini sudah cukup bersih kecuali ada daun kering yang berjatuhan itu pun tidak terlalu banyak, hanya beberapa saja, makanya Rima meminta tolong pada Rafa karena memang hanya tinggal sedikit lagi. Rima pikir dia tidak akan nyaman jika masih di dalam rumah ini, ya mungkin karena pembicaraan keluarga itu terlihat serius. Mana mungkinkan Rima masih ada di dalam rumah itu, sekalipun di kamarnya, pasti akan sangat tidak nyaman. Ditambah lagi dengan rumah Rega yang tidak begitu besar, pasti apa yang mereka bicarakan terdengar jelas di telinga Rima selain tidak nyaman itu juga tidak sopan kan. Sudah mah, Rima melirik ke arah hasil kerja Rafa, daun kering yang tadi masih ada sekitar 10-15 buah sudah terkumpul di jaring yang Rima pegang. Sial, Rima sedang memikirkan apa. Sampai-sampai tidak menyadari kalau dari tadi Rafa sudah di depannya. Iya, makasih ya, Rafa boleh main lagi. Anak laki-laki itu mengangguk kemudian berlalu menghilang dari pandangan Rima yang masih bergeming. Kak Rima, panggil sebuah suara dari arah belakang tubuh Rima. Rima menoleh, netranya menatap Anis dari atas sampai bawah. Gadis itu hanya memakai kemeja Rega yang tampak kebesaran di tubuhnya, bahkan ujung bajunya sampai menyentuh lutut. Seingat Rima, tadi gadis ini masih mengenakan seragam sekolah. Mungkin karena gerah atau bagaimana, dia mandi dan meminjam kemeja Rega. Kok bengong sih? Anis melambai-lambaikan tangannya tepat di depan wajah Rima sampai Rima tersadar. Maaf non, ada yang bisa saya bantu? Tanya Rima ragu-ragu. Ish, kok panggil non lagi? Anis dong biar akrab. Kan bentar lagi gadis cantik nan imut ini mau jadi adik iparnya Kak Rima, ucapnya menggoda Rima. Sedangkan yang digoda tampak bingung dengan kening mengkerut. Maksudnya apa? Adik ipar? Maaf, maksudnya. Loh, Kak Rima kok kayak orang bingung sih? Anis ikut duduk di rumput tepat di samping Rima dengan kedua lutut ditekuk sampai kemejanya ikut terangkat setengah paha. Duh, Rima jadi takut kalau ada bakteri, virus dari rumput atau tanah yang Anis duduki. Tapi kali ini fokusnya hanya pada topik pembicaraan, Rima harus tahu. Supaya dia tidak penasaran kenapa Anis menyebut dirinya sendiri dengan calon adik ipar Rima. Gini loh Kak Gina. Gina kan my mom. Nama kakak siapa tadi? Kok tiba-tiba lupa ya, gumamnya. Padahal beberapa detik yang lalu sempat menyebutnya. Rima, jawab Rima halus. Oh iya, jadi gini Kak Rima tadi tuh. Flashback beberapa menit yang lalu. Jadi gimana? Kalian kan udah sama-sama kenal, bahkan udah deket banget. Gina menatap dua orang manusia di hadapannya penuh harap, setelah dia menyampaikan keinginannya untuk segera menikahkan keduanya. Rega bergeming dari posisinya, sedangkan Claviora, gadis itu hanya mengusap tengkuknya kikuk, bingung mau menjawab apa. Tapi perasaannya yang dulu tumbuh dan terarah pada Rega sepertinya sudah hilang, bahkan saat ini dia duduk di samping Rega sama sekali tidak merasakan lagi jantungnya yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Tapi demi menghormati Gina yang sudah dia anggap sebagai ibunya sendiri, Claviora hanya tersenyum canggung sebagai respons. Tidak bisa. Suara Rega sangat pelan namun penuh penekanan, sebagai penegas kalau dia menolak apa yang Gina harapkan. Tatapannya begitu kosong mengarah pada piring serta lauk yang masih utuh. Sepertinya pria itu juga memikirkan hal lain, bukan hanya permintaan ibunya, Gina yang sudah bisa ditebak. Kenapa tidak bisa? Wajah Gina memerah. Kalian sudah kenal dekat.
Setidaknya turuti permintaan terakhir ibumu, Rega. Rega tidak bisa, ulang Rega. Gina melirik ke arah Claviora. Claviora, kamu mau kan? Tanyanya penuh harap. Tidak tahu harus menjawab apa, akhirnya Claviora hanya mengangguk ragu, dan itu membuat senyuman tipis terbit di kedua sudut bibir Gina. Meskipun Claviora tidak mencintai Rega lagi, tapi fisik Rega yang jauh lebih gagah dari sebelumnya menjadi pertimbangan bagi Claviora. Tuh, Claviora aja setuju. Pokoknya bulan depan kita lamar Claviora langsung ke keluarga besarnya. Final Gina. Tidak bisa. Rega sudah ada wanita lain yang mungkin Rega akan nikahi. Tegas Rega. Gina dan Claviora menoleh secara bersamaan. Siapa? Ada, dia wanita yang selama beberapa bulan tinggal di rumah ini. Anis yang tidak begitu peduli dengan topik tadi seketika ikut menoleh, menatap kakaknya penuh tanda tanya. Apa? Mama sama sekali gak setuju kalau kamu bawa-bawa janda itu di keluarga kita. Gina menatap Rega marah. Tapi Rega sudah memutuskannya. Ibu hanya mau Rega menikah dan punya cucukan. Sekarang Rega akan turuti kemauan ibu. Gina membuang napas gusar, tapi Rega, masih ada gadis di sampingmu. Kenapa harus wanita itu? Ibu mohon sama kamu. Sekali aja nurut sama ibu. Ibu gak mau minta yang lain. Gina menatap Rega sedih. Tante, kalau Rega tidak mau, Vio juga tidak akan menerima permintaan tante. Karena setahu Vio nikah karena terpaksa itu tidak mudah. Jadi kalau Rega tidak mau baiklah. Ucap Rega memotong kalimat. Satu minggu Rega akan mengajak Claviora mengobrol, jika kami nyaman. Maka 3 minggu ke depannya akan ada acara lamaran. Rega mengatakan itu dengan wajah muram. Anis dapat melihatnya begitu jelas, sangat berbeda pada saat tadi kakaknya menyebut wanita yang sudah beberapa bulan tinggal di rumah ini, terlihat begitu meyakinkan. Merasa kalau piringnya sudah kosong, Anis keluar dari ruang itu dan menemukan sosok Rima yang sedang melamun di halaman. Anis sangat yakin, kalau kakaknya sudah mempunyai ketertarikan dengan janda beranak satu itu. Tapi ya sudahlah, toh Anis sama sekali tidak dirugikan jika Rega menikah dengan siapapun. Tapi kemungkinan terbesarnya, Anis akan memiliki kakak ipar antara Claviora dan Rima, tapi bisa juga justru kakaknya akan menikahi keduanya. Dan Anis akan memiliki 2 kakak ipar. Hahaha, semoga saja tidak. Flashback off. Bersambung.